Dan itu dia langsung deketin istrinya jongkok dan itu sekujur badannya dia yang kena darah dijilatin semua bang. Oh. Jadi dia selama jilat tuh sampai ketemu nanti. Terus jilatin, tapi itu istrinya dalam keadaan melek dia cuma senyum-senyum aja. Kayak bahagia banget kalau dia tuh bakalan jadi orang kaya gitu. Teh, gila, gue jualan cuma 4 ekor. 4 ekor dapat berapa sih? Paling 200.000. Ternyata beneran dibalik selimut saya dapetin duit sisa dari 178 juta. Jadi dia dapat 400.000 atau 200.000. Nah itu sisanya biar genep jadi 178 juta. Dia diem, dia nangis, dia coba bilang musuh bebuyutannya istri saya itu ya ibu saya. Yang dia targetin selanjutnya ibu saya. Ibunya si laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih di Gibah Misteri bareng gue, Wadri Caps Lock. Gimana kabar teman-teman di rumah? Sehat ya? Sehat. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih udah, kok dekornya beda bang? Kok tempatnya beda? Kali ini kita udah berhasil ngebajak studionya Teh Ria Puspita. Nah, teman-teman udah nggak asing kan siapa beliau. Dan kali ini kita alhamdulillah dikasih kesempatan buat ngebajak studionya dan bakal berbagi nih kisah pengalaman horornya Teh Ria yang dialamin sama beliau. Tadi di belakang layar kita banyak nih ngobrol hal-hal yang merinding pokoknya. Dan kisah kali ini pastinya merinding syahdu. Oke, langsung kita kenalan siapa. Nggak usah kenalan lagi, pasti udah pada kenal. Langsung kita sapa siapa Teh Ria ini. Halo Teh Ria, gimana kabar Teh? Alhamdulillah baik. Jadi gini Teh, banyak nih Teh teman-teman di rumah yang komen yang bang undang dong Teh Ria, undang dong Teh Ria Puspita. Dan alhamdulillah Teh mau nyempetin waktunya nih, Masya Allah. Maaf ya Teh, kali ini saya bajak nih studionya. Gak apa-apa, walaupun udah malam banget kan. Iya, udah bener-bener greget nih jadi. Jam berapa Teh Ria? Ya jam 12 bang. Tuh, 12 malam kita podcast horor, gimana nggak merinding coba nih. Dan nih Teh, gimana Teh masalah YouTube masih aktif Teh? Kalau YouTube kali ini YouTube baru bang. YouTube baru. Kalau yang kemarin kan YouTube Misteria. Itu kan bareng sama manajemen. Nah yang sekarang aku punya YouTube pribadi. Di situ ada penelusuran pengobatan sama podcast kayak gini namanya Ria Puspita Official. Langsung aja berkunjung ke sana, pastinya bikin teman-teman merinding. Dan terima kasih Teh, saya lagi Teh ya udah nyempetin waktunya nih Teh. Udah kan teman-teman udah terpenuhi nih. Kita grebek studionya Teh Ria Puspita. Nggak usah lama-lama lagi, cari poster bantal baiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu di Gibah Misteri. Nungguin ya. Nah nih Teh Ria, mau nanya nih Teh. Kan Teh Ria kan belajar nih ilmu-ilmu santet gitu kan. Dan sekarang nih alhamdulillah Teh Ria udah buka pengobatan gitu kan alternatif. Dan ngobatin banyak pasien nih Teh yang udah Teh Ria obatin. Nah mungkin Teh Ria punya pengalaman nih. Pernah belajar apa lagi sih Teh selain santet gitu ya. Yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih. Atau belum Teh ceritain selama ini nih. Oke bang, kan mungkin semuanya, saya kan punya jargon fans itu sahabat mistis. Mungkin sahabat-sahabat mistis sekarang di channel abang taunya Teh Ria ngobatin yang teluh, santet, guna-guna. Sebenarnya saat dulu saya belajar ilmu hitam itu kan cukup lumayan lama ya, dari 2012 sampai 2016 akhir. Itu kan ada 4 tahun. Nah belajar yang 41 hari itu untuk masuk ke dimensinya teluh, guna-guna, santet. Nah setelah sudah banyak pasien atau klien yang minta disantet, punya korban yang untuk diteluh, akhirnya guru spiritual saya, dulu Abah, guru tinggi saya itu mengajukan kayak, lu mau naik tingkat tuh ya? Ditawarin gitu? Ditawarin. Kan orang pasti datang bukan cuma untuk teluh, guna-guna, santet kan. Ada yang minta kekayaan,
pesugihan, ada yang minta buat biar penglaris. Nah, penglaris itu beda Bang dengan santet telu guna-guna. Karena kalau santet telu guna-guna itu kan kita menyakiti orang biar mati, sakit atau enggak gila. Tapi kalau ini gimana caranya orang datang ke kita minta nyugih, minta pesugihan biar dia kaya, biar dia banyak uang. Kalau misalnya orang bikin kekayaan kan pasti ada tumbalnya, terus ada waktu-waktu kapan dia harus kasih makan. Kasih makan itu nggak cuma ada yang kembang ini, enggak Bang, sajenan itu nggak cuma itu. Jadi kayak harus nyediain darah ayam, terus ada waktu tertentu nanti siapa yang ditumbalkan. Nah awalnya saya mikir saya yang nyari kekayaan, enggak, orang yang akan nyari kamu untuk kekayaan. Gimana caranya? Bener dong. Iya. Gimana caranya yang santet telu guna-guna aja gue 41 hari loh. Nggak tidur, nggak makan, melek di dalam telaga, ya kan, berendam di dalam telaga. Ini bagi gue susah. Ini tersusah karena orang datang, gue harus gimana caranya maintain dia dari awal dia miskin dengan dia bisa pesugihan, terus ngambil tumbal sampai dia kaya. Dan itu berbulan tuh terus maintain. Kalau enggak di akhir tumbal itu kalau nggak dapet tumbal ya si orang yang datang ke gue jadi tumbalnya. Dan selama itu Teh ya, pernah gak Teh ada orang yang datang nih ke Teh Ria itu buat minta pesugihan kah atau buat penglaris dagangannya? Ada. Kalau awal sebelum saya belajar ke pesugihan nggak ada. Karena kan saya tolak, saya belum lari ke situ. Setelah setahun belajar santet telu guna-guna, saya bisa ngejalaninnya selama 197 hari untuk dapetin bekal itu, baru saya buka itu. Ada banyak banget. Coba Teh, salah satunya apa itu Teh? Dia minta apa dan terjadi apa tuh Teh sama dia itu? Oke, jadi awalnya itu kan ada klien datang. Dia itu pengusaha bakso. Nah terus dia lengser. Dia lengser nih karena saat itu dia bilang modal saya bangkrut karena istrinya suka main bank keliling, tahu nggak? Rentenir lah. Nah ini saya mau buka usaha. Saya sudah buka usaha kayak ayam-ayam goreng gitu. Cuma kok saya lihat dibanding saya jualan bakso ini lebih kecil banget. Skemanya dapat pendapatannya. Padahal awal buka itu lancar banget. Awalnya dia itu pengennya gimana caranya tempat dia itu kan dia ngerasa kalau ada yang gangguin dia. Saya curiga nih Teh, kalau saya tuh kayaknya dibikin tutup deh rezekinya. Saya bilang, kamu mau kayak gimana kalau emang rezeki kamu ditutup? Saya pengen ayam geprek saya ini, ayam goreng saya ini, ayam bakar saya semuanya naik namanya. Terus laris. Saya ngajuin kalau saya cuma pagerin sampean, saya kan di sini tukangnya dukun santet. Ya, pada waktu itu ya. Saya di sini nggak bisa untuk magerin, tapi kamu kalau mau kekayaan saya ada solusinya. Apa tuh Teh solusinya? Jadi kamu ikut saya ke daerah Jawa Timur, di situ nanti ada gua di dalam hutan, tapi sebelum kamu masuk ke gua itu, kamu ketemu saya di hutan itu. Hutan apa namanya? Nanti kalau kamu sudah siapkan maharnya, kamu deal dengan apa yang kamu sudah setujui semua runtutannya, rules perjalanannya kayak gimana, konsekuensinya, baru kita anterin kamu ke sana. Itu guanya itu Teh, gua maksudnya gua sepi atau emang khusus buat tempat-tempat kayak gitu? Khusus. Jadi nggak ada pengunjung wisata? Sebenarnya pengunjung wisata banyak, tapi mata mereka dibikin susah untuk ngelihat kalau belum izin. Jadi kabur Bang mata. Kalau misalnya udah di dekat situ pun kalau belum izin nggak ada yang mengarahkan ke sana, itu nggak akan kelihatan guanya. Jadi kayak khusus gitu ya? Ya. Karena pada umumnya memang yang dunia hal goib kayak gini sering ditutupi ya. Contoh kayak kita naik gunung aja kan suka kadang-kadang ketutupan, pos harusnya ada di depan tapi nggak kelihatan, kayak gitu. Nah diskusi nih, emang berapa Teh maharnya, terus apa aja konsekuensinya. Dia oke saat itu maharnya 78 juta. Gila, gede banget ya. Nah dia bilang, saya sih punya mobil satu Teh, bekas saya dulu jualan bakso, hasilnya tinggal itu doang harta benda saya. Ya kan nanti dari kamu jual itu mobil dapat 2 kali lipat bahkan 10 kali lipat. Saya gituin kan. Akhirnya dia mengiyakan, dia minta waktu 1 minggu untuk bisa balik lagi. Dia nyiapin budgetnya dulu. Nyiapin finansialnya. Akhirnya kita tunggu udah ke 5, 6 hari. Pas tepat 7 hari dia datang.
Saat itu jam 3-4 sore dia ngomong, dia berdua sama istrinya. Saya udah berbicara nih Teh, saya udah izin sama istri saya. Ternyata istri saya tuh dari dulu pengen begini tapi takut sama saya. Ternyata sekarang saya yang meminta itu. Oke, berarti sampean berdua udah siap ya? Iya udah siap. Maharnya mana? Maharnya singkirin dulu. Di dalam satu meja itu saya suruh singkirin. Yang kamu harus lakuin di dalam peraturan dan ini konsekuensi yang harus kamu terima. Bukan konsekuensi saya terima, tapi kamu yang terima, saya gitu. Nanti kamu ikut saya ke daerah Jawa Timur, ketemu sama saya di hutan ini. Nanti ada anak buah saya yang nungguin di sana. Orangnya begini namanya si A. Nanti kamu baru ngikut dia ke arah gua yang nanti ada saya di sana. Saya sudah menyiapkan apa yang saya butuhkan dan apa yang kita butuhkan di sana. Sajennya, perlengkapannya. Tapi sampean selama 3 bulan berturut-turut. Jadi selama 3 bulan itu di setiap malam Jumat Kliwon. Selama 3 bulan loh Bang. Selama 3 bulan di setiap malam Jumat Kliwon. Kalian harus menyiapkan satu sajen. Tapi itu di dalam rumah kalian yang satu ruangannya harus khusus. Ya, saya bilang pokoknya satu ruangan itu harus dikhususkan. Jadi di dalam ruangan itu harus dihias Bang. Ala-ala kayak pengantin baru. Yang tadinya dia nggak punya keranjang besi, dia harus punya keranjang besi. Terus harus ada kelambunya. Terus setiap hari harus ganti daun melati. Daun melati nih. Ya, jadi daunnya itu ada di bawah, di atasnya baru kembang melatinya. Daun melati itu di bawah ditebarin. Karena daun melati kan baunya juga enak Bang. Nyet kita begini kayak daun teh baunya. Jadi di bawah daunnya aja, di atasnya itu kembang melatinya, si kembangnya. Itu harus ditabur. Nah di kamar mandi harus ada bathtub. Nah dia bilang saya nggak punya bathtub. Gimana caranya lo bikin bathtub? Akhirnya dia bikin. Sebelum dia jalan dia bikin. Pokoknya minta bathtub. Dia udah ada bathtub, di situ harus ditabur yang namanya air pakai kembang mawar. Ini mawarnya kelopak-kelopaknya udah ditebar tuh. Nah nanti setiap di malam Jumat semuanya ini harus diganti baru. Dari spraynya, karena tiap hari ganti kembang kan pasti ada kuningnya tuh. Harus ganti spraynya, kasih parfum wanginya wangi melati. Dan kamu harus sediain satu nama orang-orang terdekat kamu. Buat apa tuh? Tumbal. Gila. Maksudnya teh orang-orang terdekat gimana ya? Contoh saudaramu, yang saudara enggak, kita ambil yang tidak saudara dulu. Sepupumu, ada ibaratnya anaknya sepupumu, ya keluarga terdekat, kayak misalnya mamah kamu keluarga, ya kamu orang tua kamu ada 6 saudara, yang satu anaknya ada 6 ya kita habisin yang 6 dulu, kan gampang. Karena saya tidak meminta dari anakmu. Keluarga intimu. Tapi kalau kamu melanggar semuanya dalam waktu 3 bulan ini tidak kasih apapun itu yang saya mau. Tidak ada kembang, tidak ada pergantian spray, tidak ada nama. Tidak ada nama di situ siapa aja yang akan kita ambil. Kamu yang akan menggantikan nama di situ. Oh, gila ya. Terus gimana Teh? 1 bulan pertama saya dapat berapa Teh? Enggak 1 bulan pertama. 1 hari saya menjamin uang kamu dapat 178 juta. Jadi kamu akan naik 100 juta. Karena kamu mahar 78 juta. Jadi mahar 1 hari itu akan digantikan 100 jutanya itu. Jadi saya dapat 178 juta. Iya. Dan itu benar-benar nggak kurang 178 juta. Itu adanya di mana Teh? Tetap walaupun di kantong kamu, ya kan kalau orang jualan ada kantong atau enggak tempat uang lah ya. Walaupun di situ penghasilan kamu 500.000 atau 1 juta, tapi di kamar itu di kasur kamu buka bed, ya kan ada bed covernya. Yang kita minta pakai selimut terus dituangin mawar si melati. Nanti di bawah bed cover itu, di bawah selimut itu baru uangnya semuanya ada di situ. Oh, jadi dagang itu kayak formalitas. Dan saya bilang kita malam bulan purnama itu masih jauh, tapi nanti kamu akan ngerasain setiap malam bulan purnama kamu harus menemani tuan kamu di sini. Saya atau istri. Saya bilang istrimu. Jadi istrinya dia yang nanti akan perjanjian dengan
iblis yang menolong kita, dan kebetulan iblis yang kita punya itu laki-laki, jadi yang harus menemani dia istrinya. Menemani dalam hal apa ini teh? Berhubungan badan. Nah itu konsekuensi yang harus dia terima kan. Oke, dia udah siap mau, nah kita lanjut. Saya atur nanti hari Selasa kamu mulai jalan naik bis ini sampai lokasi, nanti langsung hubungin. Di situ ada anak buah saya namanya ini, kamu minta anterin ke gua, bilang nama kamu siapa, dia udah tahu kok. Oh siap teh, jalan nih. Besok saya langsung jalan karena saya harus preparean. Ya kan, saya beli kembang, saya beli sajen-sajenan, terus saya harus cari ayam cemani, terus darah ayam cemani, terus plus saya harus nyari di situ kepala kerbau, tapi kerbau bule. Nah itu emang buat persembahan pertama, buat narik si tuan raja ini turun keluar. Akhirnya kita jalan, sudah jalan, saya duluan, saya rapi-rapi, saya bilang ke anak buah saya, nanti ada klien gue datang, ada tamu datang, lu tolong anterin ke sini. Siap. Dan tidak boleh ada handphone, tidak boleh pakai sendal, dia suruh ganti baju apa yang kita punya. Jadi selama gue itu dia nggak boleh pakai sendal? Enggak, pokoknya masuk ke gua di sana tuh, dari dia turun di situ ada kayak gubuk, kayak itu barang-barangnya dia harus taruh situ. Nanti kalau udah selesai apa urusan dia di sana, ambilnya di rumah anak buah saya. Kita jalan, saya jalan, dia akhirnya ketemu sama klien saya, anak buah saya ketemu sama klien. Dia bilang, Mas saya mau ketemu sama Teh Ria. Iya, sudah ditunggu. Di sini peraturannya ibu nggak boleh pakai handphone, nggak boleh ada barang-barang elektronik lainnya, tidak boleh pakai sendal, dan ibu ganti di gubuk itu sama bapak baju ini, dikasihlah bajunya. Bajunya itu hitam-hitam gitu. Tapi kalau yang perempuan memang disarankan tidak boleh sama sekali pakai celana dalam ataupun BH, jadi luarannya aja. Si perempuan itu antusias karena kan memang dia yang sebenarnya kepengen, tapi takut tidak diizinkan sama suaminya. Masuklah ke hutan, saya nggak tahu perjalanannya gimana. Ketemu saya itu dia kayak shock, kayak Teh di sini Teh. Iya. Nanti kalian berdua ikut saya ke dalam. Ini beneran, ini gelap banget gitu, karena guanya itu walaupun di luar terang kan, masuk ke gua udah gelap kan. Tenang aja kan. Saya bawa lilin, masa takut? Gimana nanti ritual yang lainnya? Ini mumpung belum masuk, masih mau lanjutin atau enggak? Iya Teh, saya lanjutin. Ya udah, saya masuk ke dalam. Saya suruh mereka duduk, di depan mereka udah ada sajen. Terus di sebelahnya itu ada kepala kerbau, udah darahnya udah kita ambil di satu gelas. Nah dia nggak tahu kan itu darah-darah apa aja. Saya bilang sama dia, saya mau konsentrasi, kalian semuanya nggak boleh ada mikirin yang lain-lain, harus fokus. Karena meditasi kali ini kita mengundang apa yang kita mau. Kalian tujuannya mau kaya raya, kita punya Tuhan yang bisa bikin kita kaya raya. Nah waktu itu Teh berapa orang tuh di dalam itu? Di dalam cuma saya sama dia berdua, jadi bertiga. Karena sebenarnya yang bisa ngundang Tuan Rajanya itu cuma saya doang gitu. Iblis ini tuh yang bisa ngeluarin saya doang gitu. Udah dia duduk bersila, berdua ngadep ke sesajen. Saya bilang tolong tangan kamu berdua ngadap. Tapi di sisi kepala. Jadi kayak dia sungkeman. Kayak dia udah mau nurutin. Saya mulai baca mantra di situ. Saya mulai baca ajian di situ. Hawa itu udah beda. Dingin banget. Yang tadinya ngap-ngap kan dalam gua. Dingin yang bener-bener dingin sampai dia aja saat begini tuh gigil. Karena dingin, bukan karena ada energi masuk, karena dingin. Lama-lama dari dingin berubah jadi panas. Nah pas panas itu kayak ada getaran Bang. Kayak orang gempa bumi. Nah saya tahu nih yang laki-laki agak sedikit panik nih. Si suaminya agak panik, yang datang ke saya malah panik. Saya bilang kamu jangan panik. Tenang, tetap konsentrasi. Dia nggak pakai ngomong iya atau enggak, tidak menjawab. Dia ikut tenang lagi. Gak lama gemak Bang suara. Ketawa. Ya ketawa si Tuan ini datang. Suara ketawa gitu? Iya. Menunjukkan kalau dia ada gitu, udah datang. Sudah datang. Terus saya berbisik sebentar. Ngasih tahu kalau ke Tuan nih, saya bawa 2 orang yang mau minta buat kekayaan. Dia mau mempersiapkan jiwa raga dan
ya hidup matinya dia ke sini. Jadi siapapun nanti yang ditumbalkan kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, dia siap menjadi tumbal selanjutnya. Tawa tuh lagi seneng banget kan, tapi wujudnya nggak kelihatan, hanya gelap aja. Kayak siluet, tahu nggak? Kayak orang pakai jubah, tapi kayaknya dia di jarak jauh banget gitu. Terus saya bilang, sekarang waktunya. Ketawa doang kan, oke. Saya udah tahu, karena udah pernah ngelakuin itu kan. Jadi ketawanya apa, karena orang taunya cuma ketawa. Padahal saya dialek, ngomong kayak, kamu suruh dia apa yang harus dilakukan sekarang, baru saya mengizinkan atau enggak setelah dia lakukan, kata dia gitu kan. Oh ya udah, saya ambil melati, di sini melati saya ambil yang sebelah, jadi kita apit gitu loh bang. Melati saya apit, terus daun kantil saya apit, jadi 2 gini. Saya kayak orang ngerokok, terus saya tiup, saya tempelin ke jidat sama mulutnya dia, jadi dari atas sampai ke bawah. Terus didiem kan, terus saya balikin tangan, nah itu kantil sama melatinya buka mulut, langsung saya masukin. Kunyah, langsung telan. Nah begitu juga ke istrinya saya lakuin, saya bilang kunyah langsung telan, saya gituin kan. Udah dia berdua kunyah, telan. Nah air yang di depan kalian itu kalian minum. Pas minum agak kesedek tuh, jangan dirasain, telan aja. Karena dia nggak tahu kalau air itu udah darah. Darah dari si kerbau sama ayam cemani kita jadiin satu. Dia ngeliat itu air? Air, emang dia nggak tahu karena kan posisinya keadaannya agak sedikit remang, cuma pencahayaan lilin. Iya. Karena dia minum, udah dia minum, pokoknya telan, jangan dimuntahin. Kalau dimuntahin gagal semuanya, saya. Udah dia minum sampai habis, taruh. Yang herannya istrinya tuh antusias sampai nggak ada yang namanya bergening apapun, enggak. Malah suaminya yang kayak, saya tahu perasaan dia tuh kayak, gua udah deh nggak jadi gitu kan. Terus sampai akhirnya di terakhir, saya bilang sama mereka berdua, bangun, ikutin saya. Nanti setelah ikutin saya suruh berhenti, ikutin apapun yang saya suruh. Siap, ngerti? Terus dia cuma, iya teh. Nah, jarak dari tempat itu saya suruh bangun, jalan dari sini sekitar 2 meter bang. Ke dalam, lebih ke dalam lagi guanya. Nah di dalam gua itu ada satu putaran, jadi saya udah puter, bikin lingkaran lah gitu. Putaran itu di tengah-tengahnya udah ada sajen juga, tapi sajennya bikin angka 5 gitu loh, kayak bintang gitu loh. Tapi sajen semuanya. Memang kayak ala-ala sekte, tapi kan kalau sekte bintang banget. Kalau ini enggak, saya puterin gitu, buat si istrinya tidur di situ, tiduran di situ. Terus saya bilang, ingat perjanjian awal? Nanti di kamar, setiap malam bulan purnama, istrimu harus melayani apa yang harus dilayani, istrimu harus mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Ini sebagai bukti tanda kamu mengabdi, karena gak ada yang namanya uang secara cuma-cuma. Inilah kerjaan kamu sesungguhnya, saya gituin. Oh siap teh. Nah udah suaminya duduk di belakang lingkaran. Jadi ada lingkaran, dia di pinggirnya. Terus saya suruh ibu di tengah-tengah ya, berbaring. Dia berbaring, pas berbaring saya kucurin itu darah-darahan. Dari pala ke kaki, terus saya mandiin darah itu sampai akhirnya bau busuk, bau amis keluar semuanya. Keluar, baru dia muncul dengan sempurna. Dia siapa nih? Iblis. Bertaring, bertanduk, kepalanya rambutnya cuma dikit, tapi sininya gondrong tapi dikit banget. Kayaknya kurang extension deh dia. Kurang lebat gitu. Belum ke salon doi. Dia dateng, dia teriak sekencengnya itu si suami. Saya bilang diam, karena dia kaget kan, shock. Tapi balik lagi istrinya ini tenang banget, kayak punya keyakinan gua jadi orang kaya. Kan bikin saya tuh makin gelora. Wah udah masuk nih, karena dia klimaks banget senengnya kan. Karena Tuan Raja dengan apa namanya, sajen baru kita putarin terus 3 kali guyuran aja dia keluar, berarti kan udah satu nih mau, udah suka banget gitu, nerima. Dan dia ngomong memang, saya terima karena saya senang dengan orang yang menepati janjinya.
Dan itu istrinya itu ya yang niat banget itu. Niat banget, padahal yang datang ke saya suaminya. Oke. Dengan tanpa menyentuh, dia cuma kayak dari jauh ngeliatin dulu, terus si suaminya ini suruh mundur. Kamu mundur 3 langkah ke belakang. Suaranya itu benar-benar nggak kayak saya, gemak satu ruangan itu. Terus yang ketawa, tapi ya darah semua kan mukanya dia kan bertaring darah semuanya. Dan itu dia langsung deketin istrinya jongkok, dan itu sekujur badannya dia yang kena darah dijilatin semua bang. Oh. Dijilatin semuanya dari atas sampai bawah, udah dijilatin semuanya, baru bilang sampai ketemu kata dia. Terus gue bilang sampai ketemu apa nih? Padahal gue udah tahu nih pasti nanti bulan purnama ditungguin sama dia kan. Udah selesai. Jadi dia selama jilat tuh sampai ketemu nanti. Terus jilatin. Tapi itu istrinya dalam keadaan melek, dia cuma senyum-senyum aja. Kayak bahagia banget kalau dia tuh bakalan jadi orang kaya gitu. Setelah sudah semua sekujur tubuhnya itu jilatannya udah selesai, menghilanglah begitu aja. Tapi jatuhlah koin emas 1. Saya teriak nih, tenang gue. Karena berarti kita diterima. Oh, diterima. Nah nanti yang koin inilah yang akan ditaruh di bathtub yang tempat tadi banyak bunga mawar. Nanti ditaruh di situ. Buat apa ngundang dia untuk datang? Selain pakai wewangian sama darah-darah. Karena nanti akan mandi bareng, terus tidur bareng. Begitu layaknya pengantin baru. Nah saya bilang ritualnya setelah ini kamu sudah diterima benar-benar diterima sama Tuanku, sama Tuan Raja kita. Nanti ritual di setiap malam Jumat Kliwon kamu harus menyiapkan nih. Saya tunjuk ke sesajen-sesajen itu. Ada bubur merah putih, ada ayam bekakak, ada kembang 7 rupa, ada menyannya, terus ada secangkir kopi pahit, cangkir teh pahit, terus air putih sama 1 di gelas, tapi yang harus dibentuk dari bambu. Jadi bambu, pakai bambu gitu. Itu harus darah ayam cemani hitam. Kalau bukan ayam darah cemani? No. Kita yang mati, darah kita harus jadi taruhannya. Aduh. Tapi bingungnya dia langsung siap teh, saya ngerti. Perempuan itu. Dan suaminya cuma bilang gini, Bu, apa kita enggak Pak, udah nanggung, kita udah di sini Pak. Ya udah sampean diskusi aja terserah. Yang penting kan itu sudah menjadi perjanjian kita dan tidak bisa dibatalkan. Baik teh. Ya saya suruh mereka pulang dan ketemu sama anak buah saya untuk bersih-bersih. Di situ kita cuma saya janji ke mereka setelah dari sini pas mau malam Jumatnya itu ritualnya jangan lupa. Jadi harus datang ke rumah saya dulu. Buat saya mau tahu persiapan dia awal. Karena namanya awal mereka masih gak ngerti kan. Nah kita pergi kan itu sekitar hari Selasa. Pulang nyampe besok udah dia harus persiapan. Kan Rebo itu harus persiapkan semuanya. Dia beli ayam cemani dan ternyata istrinya tahu tempat ayam cemani di mana. Oh udah tahu dulu. Udah. Saya jalan lagi sama mereka ketemu mereka nyuruh saya ke rumahnya. Buat bener nggak teh? Ini bener nggak gitu. Jadi selama beberapa bulan awal dulu nih saya bantuin mereka untuk biar nanti lepasin mereka tuh enak setelah 3 bulan ini gitu. Oke, hari pertama semua sajian lengkap bagus banget di kamar itu, rapih banget. Oke, sekarang kamu jualan, besok kamu lihat hasilnya kayak gimana saat setelah malam Jumat. Karena nggak bisa kalau pas Rebo itu kan belum disiapin. Sajian itu memang untuk malam Jumat Kliwon itu kan. Udah dia siapin, dari malam udah disiapin, Jumatnya bang. Datang ke rumah saya jam sekitar 7:30 malam. Teh, gila, gue jualan cuma 4 ekor. 4 ekor dapat berapa sih? Paling 200.000. Ternyata beneran di balik selimut saya dapetin duit sisa dari 178 juta. Jadi dia dapat 400.000 atau 200.000. Nah itu sisanya biar genep jadi 178 juta. 170 sekian. Saya juga dibatin, wah cepet banget dia. Karena biasa itu pasien-pasien saya itu 2 minggu baru setelah dia ritual lagi gitu. Prosesnya. Ini enggak, hari itu dia bikin malam Jumat, Jumatnya langsung berhasil.
Dan shocknya dia bawa uangnya. Ini hasil saya 400.000 dan ini uangnya dikresek, dia buka. Tuh teh, ya udah kamu pakai. Dan kamu harus tahu, uang ini jangan dipakai untuk santunan atau infak sedekah kemanapun. Gila ya. Ya jadi harus orang kikir, karena kalau misalnya dia masukin ke masjid, udah. Kenapa tuh kalau dia sampai misalkan ke anak yatim atau malah petaka buat dia. Malah petaka. Itu duitnya yang bentuknya itu gocap atau 100 ribuan teh? 100 semuanya. Oh 100 ribuan. Pecahannya sama. Okay. Dan walaupun mereka dapatnya dia 400.000 dalam pecahan yang lain, kayak contoh dia dapatnya, kan kadang netizen suka nanya kalau dia dapat 137.000 berapa, tetap di situ pecahan yang bisa lebih dari 178.000 tapi duit dia yang pecahan itu hilang. Baliknya ke uang yang 178 juta itu, nanti dihitung uang penghasilan dia dengan uang yang dia dapatin di selimut, pasti totalnya 178 juta. Nah, saya tanya, apa masih butuh saya untuk tiap hari setiap kamu ngasih sajen saya harus datengin terus liatin benar atau enggak? Istrinya jawab dengan lantang, tidak usah teh, saya sudah bisa, saya sudah paham. Oke. Berjalan 1 bulan tidak ada kabar. Baik-baik aja lah, nggak ada yang namanya bingung atau takut apa-apa. Nah sebelum malam Jumat Kliwon di bulan selanjutnya mereka datang berkunjung nih, ceritanya ke rumah saya, ngasih uang jajan saya lah gitu. Dia bilang penghasilan dia sekarang udah ratusan jutanya, udah hampir 1 miliar. Karena setiap dapat uang dia beli motor, beli mobil, benerin ruko, nambah ruko lagi dalam waktu 1 bulan. Terus istrinya yang makasih ya teh, saya udah bisa beli berlian, saya udah ikutan arisan ibu-ibu yang tadinya dikucilin, saya jadi enggak, saya malah dibilang sekarang orang kaya. Ya karena mereka tahu dulu itu saya memang punya gitu kan. Sekarang sudah balik lagi ke zaman dulu saya bahagia banget teh. Tapi yang saya bingung suaminya dia nggak banyak ngomong sama sekali, diem aja, nggak ada bilang A B. Terus saya tanya, bapak sehat? Oh sehat teh, alhamdulillah sehat, kata dia. Tuh teh buat teteh, buat jajan. Gila loh, buat jajan gue dikasih duit 150 juta sama dia. Gila, kayak pengen tutup aja gitu, udahlah ngandelin dari dia aja gitu kan. Saat itu mikir gila gede banget daripada nyari pasien-pasien yang datang gitu kan. Receh-recehan. Cuma 8 juta, 10 juta, ini langsung sekali datang 150 juta gitu. Kecil ya. Tapi saya ingetin, jangan lupa ya, bulan ketiga itu tepat bulan purnama. Itu jatuhnya di hari Kamis, malam Jumat juga. Kamu harus ngelakuin apa yang harus kamu mau. Terus dia sebelumnya ngomong, teh saya mau cerita sama teteh dulu sebelum nyampe ke 3 bulan. Jumat Kliwon yang pertama yang kita ngelakuin itu yang ada teteh, ternyata istriku nulis nama kakak sepupuku. Nah kejadiannya itu meninggalnya di bagian punggung belakang di sebelah kiri itu ada cakaran teh. Tapi cakarannya itu dalam gitu, bisa sampai 3-5 cm. Kan dalam banget gitu. Sampai keluarga ini dia ke hutan enggak atau apa enggak gitu, kok ada cakaran, dan itu kayak 4 tangan 4 jari gitu loh. Cakaran. Panjangnya dari atas pundaknya dia dari sini sampai ke pinggang. Aduh, panjang. Jadi panjang banget gitu. Terus yang anehnya baru beberapa jam mati itu udah ngebusuk. Jadi keluar nanah gitu, kayak keluar darah, terus keluar belatung-belatungnya. Padahal kan belum ada sehari, kata dia gitu. Saya cuma bilang, kamu jangan banyak nanya, lakuin aja begitu terus. Berarti Tuhan kita suka sama itu. Itu kalau tahu meninggalnya kenapa teh? Ya diambil. Oh diambil. Iya. Entah tabrakan, entah tiba-tiba sakit. Enggak, itu dia bilang kan makanya tiba-tiba sakit. Tiba-tiba aja di dalam rumah dia sakit, terus nggak lama meninggal. Cuma selang 2 hari dari dia nulis nama itu langsung meninggal 2 hari. Terus tiba-tiba ditemuin baru meninggal, ada cakaran, baru meninggal langsung bengkak, ibaratnya langsung ngebusuk. Langsung keluar nanah, langsung keluar belatung. Sampai akhirnya saya bilang, pokoknya setiap malam Jumat Kliwon kamu lakuin apa yang harus kamu lakuin. Kan kamu yang nikmatin, bukan saya yang nikmatin. Siap teh, kata istri saya sudah mempersiapkan semuanya. Balik ke bulan kedua,
Saya nggak tahu korbannya siapa lagi pas bulan ketiga nih. Saya punya asumsi kayaknya nih orang, si istrinya jago nih buat ngelakuin ritual itu. Dan sebelum harusnya ritual, mereka kan ke rumah saya. Memang mereka datang ke rumah saya untuk beli ada minyak wangian yang untuk ngundang di kasur. Jadi di kasur itu ditempelin, diusapin minyak wangiannya biar ngundang tuan itu mau setubuh sama dia. Sama istrinya datang, teh saya mau beli minyaknya. Dan sekalian aja teteh yang naroin. Nggak boleh, yang naruh wangian itu kamu. Saya cukup ngejual ini aja. Dia beli, harganya saat itu 21 juta. Karena itu kan untuk ngundang kan. Mahal banget ya? Mahal, karena memang udah jalurnya dia begitu kan. Dia bawa pulang, dia lakuin. Malamnya suaminya yang datang ke saya. Teh, boleh nggak kalau ini disudahin? Loh, baru kamu mau ritual, kan harusnya ritual ini aja belum selesai, saya gituin kan. Kan kemarin udah dapet segala macam yang kamu mau, apalagi kan kamu yang datengin ke saya, kamu minta. Maksud saya, semuanya ini harusnya saya aja teh. Kenapa harus istri saya yang bersetubuh teh? Teteh nggak tahu kan, kalau selama ini istri saya dari muda suka pakai pesugihan teh. Keluarganya dia tuh pakai pesugihan. Teteh mau tahu yang ditumbalin siapa? Keluarga saya, bukan keluarga istri saya. Yang kemarin dia ceritain, dia bilang itu keluarganya dia, ya bukan keluarga dia, keluarga saya. Oh, gila ya. Ya terus kenapa kamu datang ke sini? Kamu tahu itu keluarganya ya? Maksudnya saya kira teteh hanya ngajak saya, bukan perlu sama istri saya. Ya nggak bisa, harusnya juga kamu dari rumah kenapa cerita sama istri kamu? Ya diem-diem aja kesini, tapi sebenarnya kalau diem-diem pun susah kamu. Kan kamu harus perlu satu kamar dan kamu mengiyakan. Ya udah saya cerita, teh yang dia targetin selanjutnya ibu saya. Ibunya si laki? Ini kayak gimana? Bener nggak? Gue mau jawab apa? Ya yang bisa ngintiin cuma istri kamu aja. Karena ini sedang berlangsung kan? Berlangsung dan itu baru 3 bulan bang. Dan yang dia ceritain tuh ya tragisnya istrinya lagi di sana bersetubuh lah sama si iblis ini. Suaminya nyolong-nyolong untuk ke rumah saya untuk menghentikan, yang nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, itu nggak bisa dihentiin. Karena yang bisa ngentiin ya Tuhan kita sendiri. Saya nggak bisa. Kalau teteh nggak bisa nyetopin dari awal dong bilang. Loh saya bilang ini konsekuensinya. Kalau kamu tidak bisa ngasih tumbal aja yang jadi tumbal kalian berdua, apalagi ini lagi berjalan kamu udah dapat hasil, saya suruh udahin, ya nggak bisa. Tapi teteh tahu kan, abis ini ibu saya teh, ya kamu tinggal negosiasi lah sama istri kamu, buat jangan orang tua kamu yang masuk, ya carilah keluarga yang lain kan masih banyak. Dia diem, dia nangis, dia cuma bilang musuh bebuyutannya istri saya itu ya ibu saya. Saya tanya, memang kenapa? Jadi saya dulu bikin bakso itu yang modalin mama saya. Jadi saat bangkrut karena istri saya suka beli barang-barang, belanja, hidup kaya. Terus akhirnya ngutang ke rentenir kanan kiri, akhirnya bangkrut. Ibu saya lah nunjuk-nunjuk istri saya. Kalau orang susah ya jadi orang susah aja. Kita bisnis buat naikin derajat. Biar kita berkah hidupnya. Nah istri saya nggak terima ditunjuk-tunjuk sama ibu saya. Dan itu kayak punya dendam pribadi. Dan saya pikir nggak ke ibu saya. Pas saya lihat di handphonenya dia ada note, ada catatan. Dia tulis siapa-siapa aja yang mau ditumbalin sama dia. Itu pertama kakak sepupuku yang udah ngebantu banyak tentang ayam geprek ini. Jadi perayaman ini ternyata yang modalin kakak sepupunya dia. Yang meninggal itu. Dan gue bilang, udah gue gak bisa, ini udah terlanjur. Mau gimana? Gak bisa, ini udah terlanjur. Dia dengan kesel dia pulang, terus gue gak nerima kabar apapun, ya kan. Gak lama ini bang, pas masuk fase ke-4 bulan. Masuk fase 4 bulan, dia datang lagi, ngamuk-ngamuk. Saya bilang, kenapa ngamuk-ngamuk? Teh, ibuku Rano, ibuku udah gak ada, ibuku udah mati. Dikasih lihat lah fotonya, bener sama, garukan itu ada.
di belakangnya di juga belakang, sama. di pundak kirinya. Terus saya bilang nggak ada, gimana ya mati. Kan saya datang ke sini saya bilang selanjutnya itu ibu saya, ya bener dilakuin sama dia. Ya saya nggak tahu lah, itu kan istrimu, bukan kemauan saya. Adanya teteh mau tahu nanti kalau saya ngomong mulu, saya ngelarang dia mulu, saya yang akan jadi tumbal teh. Tolonglah nasihatin istri saya. Akhirnya saya datang lah, karena dia kekeh kan. Wow, saya datang teh Ria. Oh bajingan asu kamu, suami kurang ajar. Pasti kamu nggak ngomong enggak, kamu yang mulai di sini tapi kamu yang mau ngakhirin. Rumah kita udah gede, emang bener bang. Gua datang dia udah pindah rumah ternyata. Cakep banget. Rumahnya ini. Iya, jadi rumahnya dia yang kecilnya itu di sebelah, dia cuma renov doang. Nah itu buat tempat dia nyugi. Nah tanah sebelah itu kafling dia beli. Rumah udah jadi, dibagusin lagi, direnov sama dia kan. Lagi dicakepin lagi dah. Nih gue lihat rumah segede ini, gue yang ngiler, gue aja yang jadi dukun santet kagak sekaya-kaya itu gitu. Rumah gue ngontrak mulu ya kan, gede amat rumahnya. Sampai titiknya istri, ini dia tuh kurang ajar teh, dia yang mulai, dia kan yang datang ke tempat teteh. Iya memang suamimu yang datang ke tempat saya. Kenapa sih, apa yang diributin? Emang kamu nggak ada ya channel lain lah yang mau dijadiin tumbal saya gitu. Kenapa harus keluarga dia? Katanya mau tahu. Yang bikin sengsara itu keluarga dia. Argumennya beda. Keluarga siapa nih? Keluarga si laki. Oh si laki yang bikin susah kata dia. Terus yang laki ngomong kapan keluarga debat. Di sini tuh gue nggak mau dengerin lo debat. Intinya lanjutin terus, jangan debat, pilih siapa kayak tumbalnya. Jadi gue nggak mau dia diribetin. Lo udah pada dapat duit. Saya sih nggak pernah ngeribetin. Istrinya ngomong, suaminya udah diem. Malam udah lemes, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai ke akhirnya ke 6 bulan. Jadi 5 bulan itu gak ada kabar. 6 bulan itu jatuh dia harus bersetubuh lagi. Karena jatuhnya itu malam 1 suro bang. Jadi gak begitu jauh kan. Nah memang di awal gue gak pernah ngomong kalau di malam 1 suro itu mereka harus ada hubungan badan. Lupa dan udah kayak gitu, emang itu kesalahan gue. Tapi yang kerennya istrinya ini, dia malam 1 suro tahu bang. Dia ngelakuin apa dan harus apa. Dia tahu gitu kan, dia tahu gitu. Sampai akhirnya di 7 sampai 8 bulan gue gak nerima kabar dia sama sekali. Lost gitu aja? Lost gitu aja. Terus usut terakhir nih, gue ketemulah sama satu pasien, satu klien yang dia minta buat pacarnya dia itu dibikin gila. Jadi cewek yang datang ke tempat gue, pacarnya dibikin gila karena dia udah hamil sama tuh laki. Si laki ini gak mau tanggung jawab. Jadi dia ditinggal gitu aja. Dia bilang gue gak mau balik lagi teh sama dia. Tapi lo bikin kalau gue gak mau dia mati juga. Tapi dia sengsara. Sengsaranya bukan sakit. Bikin dia gila. Jadi dia malu kayak apa yang gue rasain. Nah, gue lakuin itu kan. Gue tanya sebelum gue kerjain itu, lo tau gue dari mana? Dan dia bilang, Mbak, namanya kita sebutnya Vera ya, pasien gue yang tumbal itu, yang cewek namanya Vera, yang cowok namanya Bowo lah. Saya itu sepupunya Mbak Vera. Mbak Vera sekarang kaya raya teh, katanya lewat di sini. Alhamdulillah kalau Vera udah kaya raya ya, saya kok enggak gitu dalam batin gue. Oh ya bagus kalau dia udah makin kaya gitu. Terus kabar suaminya, nah saya sekalian mau ngomong sama teteh, Mas Bowo 2 minggu yang lalu nggak ada, meninggal. Lakinya itu teh? Kenapa Mas Bowo meninggal? Ya sama Mbak Vera kali. Orang kata tetanggaku ngomong pas mandiin jenazah Mas Bowo, kan yang mandiin semua laki-laki. Nah tetanggaku Mas Yono bilang, kasihan loh Mas Bowo meninggalnya di belakangnya ada cakarannya, sama kayak ibunya, sama kayak sepupunya gitu. Terus gue diem, nih yang anjrit nih orang berani amat, lakinya juga dimatiin gitu kan. Diembat juga lakinya ya? Iya bener-bener diambil juga gitu kan. Tapi gue gak mau banyak ngomong di situ, tapi ini anak yang ngomong mulu. Nah makanya saya pengen kayak Mbak Vera, kalau saya gak mau kaya teh, yang penting nih orang ini jadi gila gitu. Laki-laki ini jadi gila, saya aja maharnya dikasih sama Mbak Vera gitu. Karena mau tahu nggak teh, sebenarnya Mbak Vera itu kan istri kedua dan Mbak Vera itu punya suami juga. Waduh, gue ngapa masuk di drama ini sih dalam batin gue kan? Hancur banget ya. Maksudnya gimana coba jelasin?
iya sebenarnya Mas Bowo itu datang ke sini karena tuntutan Mbak Vera. Kalau Mas Bowo nggak datengin Teh Ria, nggak minta buat pokoknya cari dukun yang buat biar bikin kaya pesugihan, dia akan ditinggalkan sama Mbak Vera. Sedangkan kenapa nggak mau ditinggalkan? Semua surat tanah, semua surat rumah itu ada di Mbak Vera. Jadi Mbak Vera janji kalau udah dapetin orang yang bisa pesugihan nanti dikasih surat tanahnya itu. Ya selesailah urusannya kan, gue udah kaya bukan dengan jual tanah lu atau jual rumah lu. Dalam batin saya pantesan emaknya begitu benci sama nih anak gitu kan. Terus pantesan ini suami kok setiap ritual itu nggak pernah mau ngikutin, kayak orang nggak ikhlas gitu kan. Kayak setengah hati gitu ya. Saya bilang oh ya mau gimana lagi, karena kan ranah gue nggak ikut campur ke situ kan. Dia itu akan balik lagi ke gua kalau udah di malam bulan purnama kedua itu untuk ulang ke gua lagi, ke gua dengan kayak orang awal lagi. Memang harus begitu kan, ada rutinitasnya yang kayak balik lagi harus kembali gitu kan. Nanti malam bulan purnama dia datang kan, itu masih lama malam bulan purnama, gua nggak ada kabar ini segala macem. Gue itu nggak tahu bang kalau yang datang ke tempat gue itu kan nyakitin lakinya dia, katanya itu pacarnya dia. Ternyata nih lebih epic lagi. Itu yang mau dibuat gila adeknya Mas Bowo. Mas Bowo yang pesugihan itu yang meninggal itu? Iya suaminya dia. Adeknya? Iya. Dan itu sebenarnya nggak hamil, dia cuma buat cerita doang sama gue. Karena adeknya Mas Bowo sudah mencium gelagat yang aneh dari si Vera. Tapi Vera nggak mau dibikin mati. Karena targetnya Vera itu setelah matiin Mas Bowo dan yang lain, dia mau matiin ada sepupunya Vera sendiri yang bilang kayak lu pesugihan kali, lu pesugihan, ngerti nggak? Nah karena kan satu minggu atau satu kali itu kan nggak boleh 2 orang, harus 1. Jadi dia ngambil kesempatan gini, abis gua matiin nih orang cewek ini nih sepupunya dia, lu ngerjain adiknya Mas Bowo biar gila. Jadi dua-duanya nggak ada nih. Nah setelah gua matiin dia selang berapa hari atau berapa kali orang lain, baru gua matiin adiknya Mas Bowo. Sampai segitu dia pikirin. Gila ya, ngeri amat ya. Dan gua taunya kalau itu saudara Mas Bowo, gue ngimpi bang. Kan gue itu kan nggak setiap hari ada di rumah praktek ya, gue tuh selalu pulang ke rumah. Terus di dalam mimpi gue Mas Bowo tuh yang diikat pakai rantai semua gitu kayak di penjara. Terus dia ngomong gini, tolongin aku Teh, jangan sampai adekku yang dibunuh juga. Terus dia kayak langsung niup muka gue, yang niup. Terus yang di muka gue tuh langsung, cowok ini gitu. Lo tau gak di hati gue gini, gue kan dukun santet, gue yang ngebuat ini semua, masa gue ngobatin orang? Iya. Itu gue cuma bangun, gue telaah lagi tadi mimpi gue apa, bener kali ya dia, oh iya gue gak mau ikut campur karena ini kerjaan gue gak mau juga ngobatin orang, persetan lah sama ngobatin orang kan, gue gak mau bantuin dia, gue cuma kepo aja pengen tahu. Gue tanya bang, tuh perempuan kan datang lagi buat ngasih apapun itu yang gue butuhin dah tuh peralatan. Lu bohongin gue ya? Hah maksudnya Teh? Itu cowok bukan pacar lu kan? Dia diem. Mau bohong atau lu yang gue bikin gila? Iya Teh, itu adiknya Mas Bowo. Saya disuruh Mbak Vera. Sebenarnya saya nggak hamil gini-gini. Jadi Mbak Vera itu mau semua keluarganya Mas Bowo mati biar semua harta kekayaan Mas Bowo itu untuk Mbak Vera. Ternyata si Bowo itu orang paling kaya di kampungnya. Gila ya. Nah yang dia rumah-rumah sebelahnya itu yang gue bilang rumah-rumah dibeli sama dia, itu nggak dibeli sama dia. Terus? Jadi surat tanahnya yang di lemarinya dia yang dipegang sama si Bowo, dia ambil sama dia cuma ngerenovasi nggak beli. Nah duitnya itu dia pakai buat ngempanin lakinya dia, pacarnya dia. Karena dia juga punya selingkuhan, punya simpenan. Saat nikah sama Mas Bowo dia jadi istri kedua, dia juga punya selingkuhan. Nah yang dia ngempanin selingkuhannya ini, yang umurnya itu beda hampir 12 tahun, jadi berondongnya dia. Jadi duit dia kebanyakan lari ke sana. Buat poya-poya lah ya. Gila ya. Dan setelah gue udah tahu gue nggak mau ikut campur, tibalah nih gue mau masuk ke 1 bulan, dia bulan purnama untuk balik ke sana. Nah sebelum malam bulan purnama itu dia harus ada ngelewatin 2 kali lagi nyari nyari tumbal. Jadi dia harus ngelewatin lagi 2 kali nyari tumbal gitu kan. Baru kita balik ke sana ekstra lagi. Jadi dari 178 juta itu bisa double.
bisa lebih, bisa 400 jutaan dia dapat sehari. Gila ya. Terus kan gue nggak mau tahu dong ya urusan dia kayak gimana. Intinya 2 kali lagi nih, gue cuma menunggu 2 kali tumbal. Terus kita pergi ke gua itu, baru dia dapetin lebih dan otomatis gue dapet lah duit dari dia berapa gitu kan. Nah gue sambil nunggu momen ini, kok sampai titik terakhir besok ibaratnya 2 hari lagi mau jalan, ini perempuan gak datang-datang si Vera ini. Dan siapapun gak ada yang datang untuk nemuin kayak misalnya teh ditunggu sama Mbak Vera di sini karena semenjak dia jadi orang kaya tuh dia punya ajudan gitu loh. Punya ajudan gitu yang nanti nemuin tapi bukan di tempat praktek gue. Gue kasih dia tempat gue biasa ketemu Vera itu di satu kafe lah gitu. Sama nomor telepon gue ada. Gue ketemu di kafe juga nggak ada sama sekali sampai akhirnya gue datengin sendiri ke rumahnya. Tapi gue nggak masuk, jadi gue cuma di dalam mobil. Udahlah cabut, nggak ada orang gitu kan. Nah, gue nunggu, udah sampai akhirnya lewat masa bulan purnama. Gue masuklah ke dalam ruang praktek gue kan. Gue tanya tuan guru nih niatnya nih. Sebelum gue tanya tuan guru, ternyata dia ngetok pintu gue. Ngetok pintu, gue suruh anak buah gue buka. Yang datang perempuan. Tapi gue gak kenal siapa dengan laki-laki. Jam berapa tuh datang dia teh? Setengah 11, masih belum jam 12 lah. Jam setengah 11 atau jam 10-an lah gitu. Malam itu? Malam. Terus gue tanya kan, ditanya dulu sama anak buah gue mau ketemu siapa. Saya disuruh sama Bu Vera. Wah gue langsung bangun dong. Wah akhirnya dia datang juga nih, ada yang disuruh nih. Datang. Lo anak buahnya Vera, langsung gue nanya. Mana tuh manusia bangsat banget. Gue gituin kan, gila ya. Gue udah nunggu lama, kalau nanti nyawa gue jadi taruhannya. Tenang dulu teh, kita mau cerita ini kronologis yang sebenarnya kayak gimana. Ya kenapa gak Veranya aja, gue masih nyerocos bang. Ya karena imbasnya itu kalaupun dia gak ada kabar, memang gak ke gue. Tapi kan lu masa udah disenengin sama gue, lu jauh. Dan terus yang kedua kalinya mau kapan lagi, karena ini kan malam bulan purnama gak tiap bulan gitu kan. Udah dia dateng deh, tuh duduk, nemuin gue, nyamperin gue. Gini teh, saya cerita aja deh, walaupun teteh nggak nyuguhin saya masuk. Saya tahu Mbak Vera berilmu dan ngadu ilmu di sini, ibaratnya nyari ilmunya di sini, nyari pesugihannya di sini. Saya itu orang yang pernah deket sama Mbak Vera. Mohon maaf, saya sebelumnya saya cuma ngasih tahu Mbak Vera udah nggak ada, dia ngomong gitu kan. Nggak adanya kemana ya, pokoknya intinya Mbak Vera nggak ada, jadi nggak usah nyamperin lagi ke rumahnya, nggak usah lagi nanyain pesugihan apa yang dia lakuin. Nggak adanya kemana? Mati apa gimana ya biar gue jelas. Terus ya pokoknya nggak ada. Wah gila nih. Kemana Vera, mau lari dia? Mau lu di sini gue matiin. Akhirnya tuh perempuan, mas aku takut, nggak berani. Mendingan diceritain aja deh. Yang mati aku kalau aku ceritain gitu kan. Akhirnya tuh laki, gue bilang biarin dia jalan. Lu kalau mau cerita aja di sini. Lakinya pergi. Perempuannya duduk. Jadi gini, mbak saya pacarnya mas itu. Sebelumnya saya baru kenal, memang baru kenal. Terus dia sudah menceritakan apa keganjalan hidupnya. Tadinya saya mau bawa buat nyari orang pintar buat penyembuhan. Maksudnya jadi orang itu nih namanya Mas Dika. Saya sebutnya Mas Dika lah. Mas Dika ini saya baru pacaran, baru ada 3 minggu gitu kan. Oh baru 3 minggu ini lo kenal sama dia? Iya. Nah dia bilang dia itu udah gak tidur selama 2 minggu kata dia. Jadi pas saya kenal itu memang matanya dia lesu, dia ketakutan, dia cemas, dia segala macem. Jadi selama 2 minggu ini nih saya cerita nih, barulah kita deket banget nih pas 3 minggu ini. Dia cerita gimana setiap harinya dia ngerasa kayak ada orang yang mau matiin dia, ngerasa dikejar-kejar setan. Terus setiap hari dia kalau naik motor kayak ada orang yang nyebrang terus dia kecelakaan. Dan Mbak Ria lihat sendiri kan, tangannya dia diperban, matanya dia hitam banget di bawahnya. Karena dia 3 minggu ini gak tidur mbak. Ya terus maksudnya tujuannya apa sama Vera tuh apa? Apa gue gituin kan ya. Karena lu logika dong gak tahu ya. Lu kalau mau berobat atau lu mau nyakitin apa. Ini kok kenapa nyangkutnya ke Vera yang gue tunggu-tunggu juga orangnya. Jadi gini mbak. Saya kan cuma taunya dari keluarganya. Karena si Mas Dikanya juga masih setengah cerita. Jadi saya belum dapetin yang full. Intinya dia itu kolaborasi sama Mbak Vera untuk membunuh Mas Bowo dalam di pesugihan ini.
Tadu. Dika itu jadi berondongnya si Pera. Gue langsung nggak ke situ. Ya itu yang jadi selingkuhannya Mbak Vera saat nikah sama Mas Bowo. Terus udah kaya kan juga, dikasih semua kan ke dia. Nah gini loh, dia saat itu berantem besar. Nah saat malam Jumat Kliwon udah ngirimin sajen dan segala macam di satu kamar yang sudah ditentuin sama Mbak Vera itu. Mas Dika nggak suka sama Mbak Vera karena tadi nunjuk-nunjuk depan umum. Jadi yang ditulis namanya itu Mbak Vera. Maksudnya nama yang jadi tumbal selanjutnya yang ditulis itu Mbak Vera. Gila ya. Sama siapa? Dika yang nulis. Iya, karena pakai darah Mbak Vera yang pokoknya Dika itu setiap nulis nama itu Dika yang nemenin Mbak Vera. Dika tahu kalau Mbak Vera berhubungan badan dan gimana pun dia tahu. Udah berapa lama dia meninggal, Bu? Udah cukup lama, Mbak. Tapi kan aku baru kenal sama Mas Dikanya baru 3 minggu. Saya diantarin ke sini itu karena keluarganya nggak ada yang berani buat ke sini. Keluarga siapa nih? Keluarganya si Dika. Oh, si Dika. Karena kuncinya satu-satunya itu harus ketemu sama gurunya si Mbak Vera ini. Oke. Maafin gue ya. Udah masuk, udah kadung masuk, udah kecemplung. Kalian nikmatin aja. Sekarang semua anak buah gue suruh mau lu diusir secara kasar atau lu pulang. Ya udah teh, jadi nggak bisa nyerah. Gituin ya, pergi dia. Terus gue nggak dapat kabar apa-apa, gimana? Pergilah gue ke tempat guru gue. Yang shocknya gue di tempat guru gue di satu kamar yang memang kita selalu ngumpetin Sukma. Di situ ada Bowo, maknya Bowo, sepupunya Bowo, terus ada banyak banget perempuan-perempuan sama laki-laki yang gua nggak kenal, masih muda-muda banget. Dan di situ ada Mbak Vera yang udah lagi digantung. Jadi dia salah satu jadi tumbal buat dirinya dia sendiri karena mantannya. Itu sampai ibunya ada Sukmanya di situ teh? Ada. Sebenarnya masih bisa kita tolongin, tapi kan jasadnya nggak ada. Jadi kita mau kembalikan gimana? Nah kalau misalnya orang yang mau nyembuhin itu bisa dilepas. Jadi jin korinnya nggak ngeganggu, nggak bergentayangan dan nggak jadi budak. Udah dia sempurna, kita sempurnain. Kalau gue yang sekarang, kalau gue yang dulu kan gue cuma ternyata bener dia jadi budak di sini. Jadi budak. Gila ya. Terus kalau nasibnya si Dika itu gimana teh terakhir tuh? Kalau untuk nasibnya Dika nggak tahu, tapi nggak tahu yang sampai mati. Cuma terakhir sebelum gue datang ke tempat Abah itu kan gue dapet selingan lah omongan gitu kan dari anak buah gue, ada yang datang, cewek itu datang lagi tapi saat gue nggak ada, katanya minta tolong Dika udah gila. Oh gila? Karena kan dia nggak bisa, kan bersetubuh nggak bisa. Oh iya, laki ya? Iya, kan yang butuhin perempuan. Kecuali kalau setan homreng doyan. Ya beda lagi kalau dunia pelangi. Jadi bagi gue pengalaman untuk pesugihan itu gue yang nuntun, gue jalan yang paling, bagi gue itu pesugihan paling bodoh yang dilakuin sama klien, karena yang lain oke-oke aja, dia bodoh karena keserakahan sih. Iya sih bener si Pera ini ya. Itu pertama dan terakhir kali gue nggak pernah dapetin yang aneh-aneh karena selayaknya pesugihan ya mereka nggak tahu sampai sekarang masih lanjutin atau enggak. Gitu. Nah nih teh emang bisa ya yang ngelakuin pesugihan ini si Vera, tapi si Pera ini malah ditumbalin sama si Dika ini teh. Itu kok bisa kena si Pera sendiri tuh teh? Sebenarnya kan harusnya nggak bisa si Vera itu dikenain kalau bukan Vera sendiri yang minta. Tapi trik yang pinter itu dari Dika nanya ke Vera, kalau misalnya lebih ampuh itu pakai apa sih? Kalau misalnya nama lu gitu yang dipakai, enak aja lu, gue itu bisa kena. Bowo kan disebutin, jadi kenapa juga Bowo kena? Karena gue pernah ngomong, kalian berdua kalau mau jahat satu sama lain, emang salah gue belum pernah ngomong. Belum diceritain kan, salah gue itu gue pernah ngomong kalau kalian berdua itu kalah dengan darah kalian sendiri. Nah jadi Vera cerita itu dicerna lah sama Dika. Akhirnya si Veranya itu sebelum dihabisin, jadi sebelum mati karena si jinnya, iblisnya, darahnya Vera diambil dari hide-nya, terus ditaruh di nama. Bisa itu. Nah itu kejadian tahun berapa tuh teh kalau nggak tahu? Itu kejadiannya 2014. Karena setahun setelah gue belajar ilmu hitam telu guna-gunanya itu kan 2013-2014 gue belajar
ilmu pesugihan. Nah, selama Teteh dulu ya masih ada di dunia seperti itu Teh ya. Ya bisa bilang sering nyantet orang Teh ya. Pernah gak sih Teh terbenak dalam pikiran kasihan nih orang gitu. Ini orang baik nih, ngapain sih gue santet? Karena gue disuruh sama orang nih yang nyuruh dia. Pernah gak sih? Apa udah lost gitu aja Teh? Ada sih, pernah gue cerita di salah satu channel lah gitu. Gue ceritain kalau hati nurani gue kan masih ada gitu kan. Gue kasihan karena dari ceritanya orang yang datang ke gue ini sebenarnya lo yang jadi tersangka bukan dia. Nah itu gak gue kerjain, tapi tetap gue minta mahar. Kalau ditanya kok belum sakit, ya mau lu yang gue sakitin. Ya karena gue tahu dia emang dia yang salah dan gue kasihan aja sama nih orang yang mau dikerjain gitu. Tapi duitnya tetap gue rampas. Tapi Teteh nggak kerjain sama sekali enggak? Oh. Tapi pernah gak Teh? Teteh kayak gitu pernah kayak payah lu gimana lu masa nggak ampuh gitu misalkan. Dia sampai ngotot-ngototnya gitu Teh. Pernah sekali, terus orangnya gue bikin celaka. Terus langsung gak ada kabar. Oke, niatnya jahat malah Teteh jahatin sekalian gitu ya? Sekalian. Iya. Nah nih Teh, kan kayak si Perak nih Teh sama lakinya nih, kan ngelakuin hal pesugihan kayak gitu. Terus kan mereka udah pernah meninggal tuh. Karena ya bisa dibilang tumbal diri sendiri ya. Itu uang hasil tumbalnya itu tetap ada. Atau hilang gitu aja Teh? Putus. Atau gimana? Putus, hilang. Putus. Hilangnya gimana Teh? Pokoknya dari si Vera yang meninggal atau Veranya mati, yang ngasih makannya selesai ya udah putus. Tapi kalau tumbal sebelum orangnya itu mati, kayak misal Vera masih hidup, ya tumbal itu akan terus-terusan. Kecuali Veranya itu yang benar-benar tobat, yang bisa ada orang lah spiritualis yang atau alim ulama yang bantuin dia untuk memotong perjanjiannya dia harus disudahi, dipotong. Diselesain gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak anaknya, contoh anak si Pera, menerusin gitu ritual apa yang dilakuin sama si Pera, itu bisa Teh? Bisa banget. Bisa banget ya, serem banget ya. Kalau bahas tumbal tuh sama pesugihan tuh, antara kita berhayal punya uang banyak sama ngeri Teh. Mau nyoba? Enggak mau. Nyari hal-hal lah ya Teh. Kan lumayan jadi tumbalin dia no. Yang itu kamera ini ya. Anda mau gak saya tumbalin? Belum kawin. Ya belum kawin Teh. Dia pengen kawin katanya bulan depan. Tapi lagi pusing Teh masalah maharnya dia Teh, pengen kawin. Boleh. Ngajak pesugihan jangan. Oh. Iya. Nah terus Teh, nah setelah apa yang Teteh ceritain nih gitu Teh ya, mungkin kan itu di masa lalu yang kelam ya Teh ya, dan sekarang alhamdulillah Teteh udah ya bisa bilang hijrah lah jadi orang yang lebih baik lagi gitu Teh ya. Punya pesan-pesan ke Teh buat teman-teman di rumah? Ya pasti pesan-pesan selalu ada buat kalian yang masih melakukan hal ilmu hitam, sebaiknya disudahi karena tidak ada penyelesaian, malah nantinya akan berakibat kita sendiri yang kena korban, kita sendiri yang kena jadi tumbalnya, kita sendiri yang akan kena apesnya karena sistemnya tabur tuai. Jadi kalau buat semuanya yang nonton di acara Bang Badru Caps Lock ini lagi mau karena marah sama orang akan melakukan, lebih baik cooling down aja. Dan kalau memang butuh buat teh, kayaknya saya yang tidak baik-baik aja, nah baru hubungi saya. Iya. Gitu. Hubunginnya di mana Teh? Ke YouTube saya boleh di Ria Puspita Official karena saya punya YouTube baru Bang. Ada YouTube barunya di sini Ria Puspita Official. Tapi kalau untuk konsultasi pengobatan itu langsung ke Instagram saya @riapuspita93 DM, nanti dikirimin nomor manajer saya sama admin saya. Oke, langsung aja meluncur ke sana sob. Oke. Dan mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Teh Ria ini. Dan alhamdulillah saya udah memenuhi teman-temannya di rumah yang banyak banget request, Bang Badru undang Teh Ria dong, undang Teh Ria. Dan alhamdulillah udah berhasil kita bajak langsung studionya YouTube Ria Puspita nih yang di bawah ini nih. Jangan lupa mampir, di sana banyak tuh konten-konten yang menarik dan video-video yang pastinya bikin teman-teman merinding dan banyak hal-hal yang pokoknya greget. Jangan lupa meluncur. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, makasih banyak Teh ya. Sama-sama Bang. Kalau Teteh jalan kaki dari sini ke Amerika berapa jam Teh? Iya, lama bener. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.